Seperti kata sebuah lagu terkenal, ini adalah waktu yang paling indah sepanjang tahun. Semua orang meninggalkan rumah mereka untuk mengunjungi keluarga, dan kamu adalah salah satunya. Kamu melihat sekeliling rumahmu untuk terakhir kalinya sebelum keluar, mengunci pintu dan pergi. Tapi tunggu, aku punya peringatan penting nih untukmu. Tahu nggak? Secara statistik, sebagian besar pencurian terjadi sebelum liburan dimulai. Terutama pada tanggal 5, 6, 11, 17, dan 18 Desember. Hal ini seharusnya nggak terlalu mengejutkan sih. Pada akhir November atau awal Desember, rumahmu mulai dipenuhi dengan hadiah-hadiah baru. Mungkin kamu telah membelikan kalung mahal untuk ibumu, gadget teknologi terbaru untuk ayahmu, dan sepeda untuk keponakanmu. Semua itu pasti mahal, bener nggak? Aku sudah bisa melihat tanda uang di mata para pencuri. Rumahmu menjadi paling rawan pada sore atau malam hari setelah matahari terbenam. Pencuri bertindak cepat sebelum kamu pulang kerja. Malam akhir pekan juga merupakan waktu yang paling banyak dilaporkan terjadinya pencurian. Dan ketika kamu keluar untuk pesta atau makan malam, pencuri tahu mereka bisa santai karena kemungkinannya kamu akan keluar hingga larut malam. Dan kalau kamu sedang pergi, kamu pasti sangat yakin. Namun ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa kamu lakukan untuk memberikan sedikit petunjuk tentang barang-barang dan keberadaanmu kepada pencuri. Dan enggak, ini tanpa melibatkan pesta palsu dengan orang-orangan dari kardus kok. Pertama, kita selalu cenderung menempatkan pohon di dekat jendela kan? Hal ini membuat segalanya terasa lebih nyaman dan ada pesona tersendiri untuk memamerkan pohon yang telah dihias dengan indah kepada orang-orang yang melewati jalan. Sebenarnya, hal ini merupakan hal yang gak boleh dilakukan kalau kamu ingin menjaga keamanan rumah. Selain itu, gak disarankan untuk menyimpan kado di bawah pohon serta di dekat jendela atau tempat yang mudah terlihat selama berhari-hari hingga tiba waktunya untuk membukanya. Karena hal ini akan memungkinkan pencuri dengan cepat menemukan barang-barang berharga tersebut. Melihat pohon sudah terpasang dari jendelamu mungkin akan membuat mereka mulai mengawasi rumah sambil menunggu kamu pergi, sehingga mereka akhirnya bisa masuk. Entah kamu akan berada di rumah untuk liburan atau akan pergi, memasang lampu dengan pengatur waktu akan selalu menjadi ide yang cerdas. Kalau kamu akan bepergian, nyalakan lampu pada jam-jam di mana kamu biasanya berada di rumah, agar rumahmu nggak terlihat kosong. Pengatur waktu juga akan berguna kalau kamu hanya akan mengunjungi suatu tempat selama beberapa jam saja. Kalau nggak bisa ngedapetin pengatur waktu, nyalakan beberapa lampu untuk membuat rumah tampak seperti ditempati. Pencuri mungkin pada akhirnya akan menyadari nggak ada orang di dalam rumah karena nggak ada yang menutup pintu. Tapi hal ini masih bisa menghemat waktumu kalau kamu pergi berlibur singkat. Dan ingat, biaya untuk membiarkan lampu tetap menyala akan selalu lebih rendah daripada biaya pembobolan. Sebagai catatan tambahan, kalau kamu adalah salah satu orang yang menyalakan lampu luar ruangan dengan kabel ekstensi yang melewati jendela dan terhubung ke bagian dalam rumah, sebaiknya kamu berhenti deh melakukan itu. Karena hal ini bisa mencegah jendela ditutup dan diamankan dengan baik, sehingga akan memudahkan pencuri untuk masuk. Sebagai gantinya, kamu bisa menggunakan lampu yang dioperasikan dengan baterai. Kamu mungkin cenderung memposting foto-foto pesta, makan malam, dan pertemuan di media sosial untuk menunjukkan gaun barumu atau betapa senangnya kamu kepada para pengikutmu. Tapi saranku, jangan lakukan itu deh. Setidaknya, tunggulah hingga acara selesai dan kamu tiba di rumah. Karena hal itu sama saja dengan menyatakan rumahmu kosong dan siap dimasuki maling jika ada yang mengincarmu. Semakin kamu offline, semakin aman kamu dan rumahmu. Bahkan kalau akun media sosialmu diatur untuk berbagi lokasi, status, dan sebagainya secara privat, ini mungkin masih akan menimbulkan masalah karena bagaimana kalau pencuri itu juga seorang peretas. Memiliki kunci cadangan yang disembunyikan di luar rumah memang berguna ketika kuncimu ketinggalan di kantor atau jatuh di lubang lift. Namun, hal tersebut hanya akan mempermudah pekerjaan pencuri. Meskipun mereka nggak tahu di mana letaknya, ada kemungkinan besar dengan pencarian cepat di tempat-tempat yang biasa digunakan orang untuk menyembunyikan kunci, mereka akan bisa menemukannya.
Yang bisa kamu lakukan adalah menitipkannya kepada tetangga atau teman yang dipercaya untuk disimpan sampai kamu kembali dan meminta mereka untuk memeriksa rumahmu dari waktu ke waktu, atau lebih baik lagi, setiap hari. Dan kalau kamu bisa meminta tetangga atau temanmu untuk mengambil paket saat kamu pergi, itu akan menambah lapisan perlindungan untuk rumahmu. Beberapa pesanan online atau surat mungkin nggak sampai tepat waktu, terutama selama liburan ketika perusahaan pengiriman menjadi sangat sibuk. Dan kalau paket tersebut tiba saat kamu nggak di rumah, ada kemungkinan besar petugas pengiriman akan meninggalkannya di depan pintumu. Ketika paket dan surat terus menumpuk di terasmu, semua ini nggak hanya akan membuat pencuri tahu nggak ada orang di rumah, tapi juga bisa mengundang orang asing untuk mengambil paket-paketmu. Untuk menghindarinya, kamu bisa melacaknya dan memberitahu tetanggamu kapan paket tersebut akan tiba. Ngomong-ngomong, hal yang sama juga berlaku untuk pengiriman terjadwal seperti koran, majalah, atau tagihan. Sebelum kamu meninggalkan rumah, potretlah barang-barang berhargamu seperti perhiasan, karya seni, dan perangkat elektronik, serta catat model dan nomor serinya. Hal ini nggak akan membantu mencegah pencuri masuk ke dalam rumah sih, tapi akan sangat berguna kalau mereka benar-benar masuk dan mencuri. Dengan cara ini, kamu akan tahu apa yang hilang dari koleksimu dan bisa menunjukkan foto-foto tersebut kepada polisi, yang nantinya akan memudahkan mereka untuk menemukan barang yang dicuri. Pencuri seringkali melihat-lihat untuk mencari tangga, peralatan berkebun, atau alat penyimpanan yang bisa membantu mereka mendobrak pintu atau jendela untuk masuk ke dalam rumah. Itulah sebabnya kamu harus mengunci barang-barang seperti ini dengan aman di dalam gudang atau garasi. Kalau kamu melakukan itu, akan lebih sulit bagi pencuri untuk menemukan cara untuk memecahkan barang atau memanjat jendela. Dan ketika mereka melakukannya, seseorang bisa melihat aktivitas mereka yang mencurigakan dan membuat mereka melarikan diri tanpa menyelesaikan kejahatannya. Meskipun kamu tinggal di tempat dengan cuaca panas, jangan pernah membiarkan jendela terbuka di ruangan yang nggak kamu gunakan, meskipun kamu sedang berada di rumah. Dan pastikan semuanya tertutup rapat sebelum meninggalkan rumah. Kamu selalu bisa menggunakan kunci jendela dan mengganti kawat nyamuk dengan jaring pengaman. Setelah liburan berakhir, penting untuk gak menumpuk kotak-kotak hadiah mahal di luar rumah, di dekat tempat sampah. Kalau kamu melakukannya, pencuri gak hanya akan mengetahui apa yang telah kamu terima, tapi juga akan tergoda untuk membobol masuk, terutama kalau mereka lihat kamu memiliki barang yang mereka inginkan. Mereka mungkin juga berasumsi kamu akan mengganti barang yang dicuri, dan hal ini bisa mendorong mereka untuk masuk kedua kalinya. Yang harus kamu lakukan adalah memotong bungkusan tersebut sebelum membuangnya ke tempat sampah. Atau kamu juga bisa membakarnya di perapian untuk menjaga rumah tetap nyaman dan aman. Terakhir, alarm penyusup akan selalu bermanfaat kapanpun waktunya. Dan memilikinya saja nggak cukup ya. Kamu harus ingat untuk menggunakannya. Sayangnya banyak orang yang memiliki alarm nggak mau repot-repot menyetelnya, kecuali mereka sedang berlibur. Menyetel alarm harus menjadi sebuah kebiasaan. Pastikan untuk menggunakannya setiap kali kamu pergi keluar dan juga setiap kali kamu masuk, karena selalu ada kemungkinan pencuri bisa masuk saat kamu tidur di tempat tidur. Jadi, apakah kamu sudah memeriksa semua tindakan pencegahan dari daftarmu? Bagus. Kalau begitu, selamat berlibur ya.